Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal sejarah yang kuis ke-10 kita ya. Eh, kita mulai dari nomor satunya. Nah, soalnya ini adalah format yang model soal yang tingkat kesulitannya mirip dengan SIMAK UI. Nah, oke. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba ujian mandiri, baik itu SIMAK UI, UNILIP, atau UGM, ini bisa menggunakan referensi pembahasan ini untuk menambah pengetahuan kalian tentunya ya. Nah, maka kita akan bahas kuis ini pelan-pelan. Nah, soal nomor satunya dulu. Akibat adanya pertentangan antara golongan tua dan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi penculikan dalam tanda petik di situ di soalnya terhadap Soekarno-Hatta sebagai pimpinan PPKI saat itu ke Rengas Dengklok. Dilakukan oleh golongan muda, diantaranya adalah jadi gini ya. Pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan, kita tahu tentunya ada perubahan politik besar yang terjadi, dan itu tidak hanya di internal Indonesia sendiri, tapi juga itu dipengaruhi oleh situasi eksternalnya. Nah, situasi eksternalnya adalah bagaimana saat itu ya Perang Dunia Kedua berakhir. Tanggal 14 Mei sore hari ya terjadi perdebatan di Tokyo antara Kaisar Jepang dan para panglima perang mereka, baik dari angkatan laut, udara maupun darat, dan ada perdana menteri di situ. Nah, mereka ingin memutuskan mengambil langkah apa selanjutnya dalam Perang Dunia Kedua. Nah, saat itu Jepang dalam posisi yang memang bisa dibilang sudah kalah ya, secara matematika militer sudah kalah, secara politik pun juga sudah kalah. Kenapa secara politik kalah? Karena hampir semua wilayah yang dia duduki ya satu persatu melakukan perlawanan yang begitu hebatnya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri ya perlawanan terhadap Jepang kan sangat minim bisa dibilang, karena Jepang mampu mengontrol situasi politik ya pergerakan kebangsaan Indonesia dengan cara sensor berita ya, kemudian dengan intimidasi kekerasan terhadap kalangan pergerakan nasional. Nah, kemudian Kaisar Jepang memutuskan untuk menyatakan menyerah kepada sekutu. Nah, akhirnya sekutu diserahkan pernyataan resminya tanggal 15 Agustus 1945, keesokan harinya di radio NHK Jepang ya, radio nasional mereka menyatakan Kaisar Jepang saat itu Hirohito menyatakan bahwa Jepang menyerah ke Kaisaran Jepang tanpa syarat. Artinya Jepang akan menerima kondisi apapun terhadap apa yang jadi tuntutan sekutu terhadap Jepang. Nah, pernyataan resmi ini diterima oleh sekutu tanggal 15. Nah, sejak itulah terjadi vacuum of power. Karena apa? Reply dari sekutu Douglas MacArthur, Jenderal Douglas MacArthur sebagai panglima perang sekutu se-Pasifik, memutuskan untuk bahwa Jepang tetap harus berada di wilayah yang dia duduki sampai sekutu tiba. Dan di situ nanti sekutu memerintahkan Jepang untuk menjaga keamanan dan tidak boleh ada perubahan politik atau ketatanegaraan apapun di wilayah yang didudukinya. Nah, berita ini kemudian tersadap oleh siaran-siaran berita yang disadap oleh golongan muda. Nah, golongan muda adalah sekelompok anak muda yang tergabung di beberapa asrama ya. Ada nanti golongan muda berasal dari PETA, ada golongan muda berasal dari mahasiswa dan pelajar. Nah, mereka berkumpul tanggal 15 itu yang dipimpin oleh Hairul Saleh ya. Nah, Hairul Saleh, terus kemudian Yusuf Gunto, Sukarni, BM Dia, kemudian juga nanti ada Sayuti Melik, kemudian ada Wikana, kemudian ada Sudanco Singgih, ya, Latif dan sekarang. Nah, mereka berkumpul di sana, ya, termasuk nanti ada Aidit dan Amir Sarifuddin. Nah, mereka sepakat untuk melakukan satu tindakan bahwa inilah momennya Indonesia segera merdeka saat itu juga. Nah, kemudian mereka pun akhirnya mencoba untuk melobi Soekarno dan Hatta sebagai pimpinan PPKI. Nah, kita tahu tanggal 12 Agustus PPKI secara resmi diberi lampu hijau untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Tapi kan deal itu tanggal 12 itu kan gugur otomatis ketika tanggal 15 Jepang menyatakan diri menyerah kepada pihak sekutu, otomatis kesepakatan itu batal. Nah, sehingga golongan muda berhasrat untuk memaksa dalam tanda petik Soekarno-Hatta agar segera memerdekakan Indonesia. Nah, kemudian karena perintah dari sekutu agar tidak ada perubahan ketatanegaraan, makanya Jepang
mengincar juga Soekarno-Hatta untuk diamankan agar tidak melakukan proklamasi kemerdekaan berdasarkan PPKI. Nah, sehingga ada tarik ulur situasi di situ tanggal 15 itu, sehingga golongan muda memutuskan untuk menculik dan tanda petik mengamankan Soekarno-Hatta, ya, agar bebas dari pengaruh Jepang, atau bahkan lebih dari itu, bisa jadi Soekarno-Hatta bisa ditangkap atau bisa jadi dibunuh oleh tentara Jepang kalau tetap memaksakan diri merdeka dengan PPKI. Seperti itu ya, karena perintah sekutu jelas kepada Jepang. Nah, kemudian pelaksanaan operasi penculikan ini, pengamanan ini, ya diperintahkan kedua orang, yaitu Sukarni dan Wikana. Inilah orang berdua yang bertanggung jawab untuk petik penculikan terhadap Soekarno-Hatta, dan tentunya dibantu oleh tentara peta yang sudah basicnya sudah memang berniat menginginkan Indonesia merdeka, karena sejak bulan Mei 1945 ya tentara peta kan udah mulai berontak ya di bawah Supriyadi di Blitar. Nah, sehingga kenapa kayak Singgi, Yusuf Kunto, Latif, orang peta ini ya mendukung gerakan para golongan muda ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, walaupun nantinya ujungnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok ya, di mana nanti ada banyak perdebatan di situ, apakah merdeka dengan PPKI atau tanpa PPKI. Nah, jadi dua orang yang bertanggung jawab di situ pada saat penculikan, yang menjemput Soekarno-Hatta adalah Sukarni dan Wikana. Nanti tentara peta mengamankan posisi Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok ya, gitu. Memang ada selentingan atau isu kabar bahwa Soekarno-Hatta akan diamankan dan memetik dengan cara Jepang tentunya ya. Jadi nomor 1 jawabannya ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 2-nya. Nah, pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan sini ya, surat kabar yang pertama kali memuat berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus, kemudian keesokan harinya ya, upaya menyebar berita proklamasi gencar dilakukan oleh para golongan muda dan tentunya pers saat itu. Nah, kan waktu zaman pendudukan Jepang sebelum tanggal 17, semua pers kan disensor oleh pemerintah pendudukan Jepang, tidak bebas memberitakan sesuatu ya kan tanpa seizin pemerintahan militer Jepang. Nah, tanggal 17 upaya penyebaran berita proklamasi sudah sangat gencar dilakukan melalui kantor berita Dome, kemudian lewat konvoi-konvoi keliling Jakarta, kemudian siaran radio di daerah, kemudian nanti lewat pamflet-pamflet ya yang disebarkan atau dari mulut ke mulut. Nah, kemudian esok harinya tanggal 18 ya, berita tentang proklamasi dimuat oleh berbagai macam media cetak pada saat itu, yang tanggal 18 sendiri bahwa sudah tidak ada pengaruh Jepang yang kuat terhadap sensor media saat itu, karena memang Jepang sudah kalah, situasinya vacuum of power. Nah, sehingga ada dua media pers atau cetak yang sering jadi clipping atau jadi gambar rujukan di buku-buku sejarah sekolah SMA, itu adalah koran Cahaya dan koran Suara Asia. Nah, Cahaya ini terbit di Kota Bandung, Suara Asia ini terbit di Surabaya. Nah, dua koran ini sangat berperan dalam menyebarkan berita proklamasi lewat media cetak, gitu ya. Kalau opsi yang B, Harian Pagi, Kedaulatan Rakyat ini di Jogja ya. Oke, kalau Harian Pagi Indonesia ini pasangannya yang salah. Merdeka dan di Express ini pada zaman pergerakan nasional zaman kolonial Belanda sudah nggak ada korannya. Bintang Barat dan Sinpo ini pada masa kolonial Belanda, kemudian sama juga dari Sinpo dan Kedaulatan. Jadi pasangan yang pasnya adalah yang A ya, Cahaya dan Suara Asia. Kalian bisa cek nanti di Google clipping tentang berita proklamasi kemerdekaan, itu pasti dua koran ini. Nah, soal-soal seperti ini memang karakter simak. Contohnya nanti juga sering ditanya juga nanti koran-koran pada masa demokrasi terpimpin atau demokrasi liberal yang pro partainya kemana ya, karena masing-masing partai punya afiliasi media cetak, termasuk juga pada masa kolonial ya, ada nanti Hindia Putra, kemudian nanti ada Medan Priai, kemudian ada Suluh Indonesia, kemudian ada Free Indonesia. Jadi banyak sekali ya, ada Daulat Rakyat milik Partindo, PNI baru nanti. Nah, jadi nama-nama media kayak gitu harus bisa kalian searching sendiri di Google, sehingga kalian bisa mengingatnya dari sekarang, menyicilnya. Oke, jadi jawaban nomor 2 yang A. Nomor 3, pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan perekonomian sangat kacau dan inflasi sangat tinggi. Salah satu sumber inflasinya adalah
sekarang ini inflasi itu kan kita harus maknai bahwa naiknya nilai tukar akibat banyak faktor. Misalnya contohnya gini, kelangkaan sembako itu bisa memicu inflasi. Tiap hari ya atau tiap menjelang lebaran, kenaikan harga sembako akan memicu inflasi sementara temporary selama 2 minggu, seminggu sebelum lebaran, seminggu setelah lebaran. Itu karena faktor memang hari raya. Jadi hari raya juga ikut memicu inflasi, tapi inflasi pada hari raya ini tidak signifikan ya karena memang naiknya hanya sebentar. Nah, kemudian inflasi juga disebabkan karena terlalu banyaknya mata uang yang beredar atau mata uang cetak yang dicetak terlalu banyak, sehingga terkesan murah sekali mata uang tersebut sehingga orang mudah mendapatnya, menyimpannya di kantong. Nah, karena dalam prinsip ekonomi kan semakin langka suatu barang, harganya semakin mahal. Jadi kalau rupiah terlalu banyak atau suatu mata uang terlalu banyak beredar di pasaran, dia akan jatuh nilainya. Nah, kemudian inflasi juga bisa dipicu oleh kenaikan harga BBM. Kemudian inflasi juga bisa dipicu karena ketidakpastian situasi politik suatu negara, gitu ya. Nah, juga karena faktor pajak atau nilai suku bunga. Jadi banyak sekali variabelnya. Tapi pada saat awal kemerdekaan, inflasi itu dipicu oleh terlalu banyaknya mata uang Jepang yang beredar pada saat itu. Waktu itu kan Jepang ketika akhir masa pendudukannya menggelontorkan uang dalam jumlah banyak, ya, sehingga ketika Indonesia merdeka mata uang ini terlalu banyak beredar, dan karena terlalu banyak beredar dan sudah terbiasa menggunakan mata uang Jepang, jadi orang Indonesia tidak menggunakan ori atau uang Republik Indonesia yang diterbitkan oleh pemerintah, lebih banyak menggunakan mata uang Jepang. Jadi jatuhlah nilainya seperti itu ya, karena terlalu banyak uang yang beredar. Nah, Nah, kemudian nanti inflasi berikutnya juga terjadi gara-gara ya Nika juga menerbitkan mata uang gulden versi Nika dalam jumlah banyak, sehingga ini nanti memicu inflasi di tengah masyarakat. Jadi jawaban nomor 3 itu yang B ya, yang C, beredarnya mata uang kedudukan Jepang yang tidak terkendali. Nah, kenapa kalau yang A salah ya? Dolar belum ada saat itu di sini. Kemudian banyaknya produk pertanian tidak laku di pasar internasional, kita tidak mungkin melakukan ekspor saat itu. Kemudian D, adanya penyelundupan oleh panglima militer daerah, ini terjadi pada masa Pereri Permesta. Waktu itu panglima militer di daerah seperti di Sulawesi dan Sumatera melakukan penggelapan atau penyelundupan ke Singapura atau ke Filipina atau ke Australia, itu demi meningkatkan kesejahteraan tentara di daerah, yang mana ini juga tidak dibenarkan tindakan seperti ini karena ini melanggar konstitusi atau hukum yang ada. Kemudian adanya blokade ekonomi Belanda. Nah, blokade ini ya bisa memang agak rancu ya, kalau blokade ini bukan pada inflasinya tapi pada kas negara kita. Kas negara kita minus dari awal kita merdeka ya, karena kita swadaya dalam penyelenggaraan awal negara kita swadaya, bahkan kita mengandalkan sumbangan dan pinjaman dari masyarakat. Nah, yang ini blokade Belanda ini kepada kas tadi ya, bukan pada inflasi tapi kepada kas negara kita, devisa kita nggak punya di 5 tahun pertama kita menjadi negara ya, ini bisa dibilang kita minus, kebanyakan lebih pada swadaya gitu ya. Barulah nanti tahun 47, 48 kita mencoba melakukan ekspor untuk melawan blokade ekonomi Belanda ini. Tapi memang upaya ini tetap memberi signifikansi hasilnya ya, salah satunya dengan kerjasama dengan India, Mesir, Singapura dan Amerika Serikat. Sekaligus juga bisa mengembalikan posisi diplomasi kita yang tadi negara-negara barat pro Belanda kemudian beralih ke pro Indonesia. Akibat kita bisa mengatasi blokade ekonomi ini. Nomor 3 yang nomor 3 yang C. Nomor 4 sekarang. Untuk kepentingan perangnya, Jepang menghendaki jaminan masuknya sumber-sumber alam ya bagi keperluan industri perangnya ya, terutama minyak. Cara Jepang mendapatkan minyak dari Indonesia adalah melalui dalam perang yang penting adalah logistik. Ya, konsistensi suplai logistik perang ya, itu akan menjadi kunci kemenangan. Itulah yang kenapa perang itu kalau zaman dulu itu gini, ketika sebuah negara akan menyerang negara lain, contohnya kayak Inggris akan menyerang Perancis, Inggris itu bikin titik-titik atau desa-desa ya yang akan dia jadikan sekutu sebagai pusat logistik, rantai logistik perang mereka ya kan, entah itu makanan, entah itu persenjataan segala macam. Apalagi kan dulu harus banyak pandai besi yang bermukim dekat zona perang untuk membuat alat-alat perang, dan tentunya makanan, karena tentara tanpa makanan juga moralnya akan terganggu, fisiknya akan terganggu. Nah, makanya kenapa kunci pentingnya
ya adalah bagaimana logistik ini ada. Sama seperti Jepang ketika Perang Dunia Kedua, ya Jerman, Hitler pun juga membangun rel kereta dan pipa untuk menyalurkan minyak dari Timur Tengah menuju Eropa. Makanya kenapa Hitler pertama kali fokusnya ya di 3 front. Jadi nggak hanya 1 front atau 2 front, tapi dia fokusnya di 3 front langsung, yaitu front Eropa Timur, front Eropa Barat, dan kemudian front Afrika Utara dan Timur Tengah. Semata-mata ya dia ingin menguasai minyak bumi sebagai logistik paling utama untuk menjalankan mesin perang. Karena kapal laut, kapal pesawat udara, ya dan tank itu kan pakai bensin untuk berjalan menyerang musuh. Makanya kenapa dia kirimlah jenderal paling berpengaruh dia, yaitu Erwin Rommel, untuk menguasai Timur Tengah dan Afrika Utara demi semata-mata untuk menguasai ladang minyak bumi. Sama seperti Jepang, ketika dia melakukan agresi sejak tahun 33-37 ke Manchuria, ke Korea, mereka nggak menemukan apa yang mereka cari, yaitu minyak bumi. Nah, kemudian sampailah dia ke Asia Tenggara 41, 39, dan terakhir Indonesia 42. Nah, makanya di Indonesia mereka memperlakukan Indonesia agak berbeda dengan dia memperlakukan Cina, Korea, atau bahkan Indochina, atau bahkan Asia Tenggara yang lainnya. Dia menjaga Indonesia begitu ketatnya. Bahkan mereka memecah Indonesia jadi 3 administrasi pemerintahan. Angkatan Darat 25, Angkatan Darat 16, Angkatan Laut yang kedua. Nah, di mana pusat-pusat pertambangan itu dikuasai lebih awal, seperti kota Tarakan, kota Palembang, Pelaju, Dumai, ya mereka kuasai lebih awal sebelum Pulau Jawa. Ya, itulah pentingnya bagaimana logistik perang dalam sebuah perang besar seperti Perang Dunia Kedua. Makanya kenapa dalam undang-undang keamanan negara kita, ya kilang minyak bumi, pom bensin segala macam itu termasuk objek vital yang harus dijaga ketika situasi darurat. Makanya kenapa pentingnya strategisnya minyak bumi ini atau sumber daya alam ketika perang itu berlangsung. Jadi jawabannya ketika Jepang masuk kemari, ya mereka menguasai itu dengan cara apa? Ya dengan cara militer. Memaksa Belanda untuk menyerah di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan begitu, Jepang bisa melakukan kontrol penuh terhadap Hindia Belanda dan menguasai kilang-kilang minyak. Nah, bahkan untuk menopang jalur logistik ini, Jepang membangun rel-rel kereta baru, ya jalan-jalan baru dengan model kerja Romusa agar logistik ini suplainya tidak terhenti. Nah, jadi jawabannya yang nomor 4 ini yang B, ya, penyelesaian lewat jalan militer atau perang, seperti dengan menaklukkan Hindia Belanda di Kalijati. Oke, nomor 5, kita masuk ke soal nomor 5. Berikut ini merupakan penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin, kecuali ya, demokrasi terpimpin itu periode di mana Presiden Soekarno tahun 59 sampai 66 berkuasa dan tanda petik ya hampir tidak ada batasnya, unlimited power, karena dia gunakan UUD 45 yang asli, yang orisinil. UUD 45 ini ya, supaya kalian tahu bisa memahami apa bedanya UUD 45 yang asli dan sudah diamandemen. Kenapa reformasi harus mengamandemen UUD 45? Karena UUD 45 yang asli ini, yang orisinil ini adalah UUD yang sebenarnya sifatnya sementara karena dibuat menjelang perang dengan Belanda. Karena waktu itu ketika BPKI dan PPKI bersidang, visi mereka melihat ke depan bahwa Belanda akan datang lagi. Nah, sehingga mereka buat suatu undang-undang yang ekspres. Nah, di mana kekuasaan itu berada satu tangan, yaitu seorang presiden. Meskipun konsepnya trias politika, tapi kekuasaan presiden begitu besar, di mana di situ dia menguasai angkatan perang, ya. Kemudian dia nanti tidak ada pemilu yang untuk memilih presiden, seperti itu, dan tidak ada lembaga MPR DPR di awal kita merdeka. Jadi begitu powerfulnya presiden saat itu. Nah, makanya waktu demokrasi terpimpin sudah ada MPR dan DPR, presiden justru mengendalikan dua lembaga ini. Walaupun kita menganut trias politika, tapi presiden mengontrol, karena presiden sekarang tahu persis bahwa dengan konsep trias politika ada batasan-batasan dia dalam menjalankan kekuasaan. Makanya dari awal dekret presiden dia menguasai dua lembaga ini dengan menempatkan orang-orang atau partai-partai yang akan setuju dengan kebijakan dia sebagai presiden, yaitu demokrasi terpimpin. Nah, kecuali yang mana? Nah, bentuk penyimpangan di sini kita lihat. Yang A, Ketua MPR diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Negara. Nah, di sini inilah yang tadi saya bilang penyimpangan. Kalau dalam UUD 45, meskipun MPR lembaga yang ada di atas presiden dan presiden dipilih oleh MPR, tapi Soekarno tahun 59 ketika dimulainya demokrasi terpimpin, dia nggak pernah diangkat oleh MPR,
dia tetap menggunakan sidang PPKI dan tahun 50 ketika RIS kembali ke NKRI. Jadi dia sendiri nggak pernah dipilih oleh MPRS. Nah, tapi dia bisa mendrive MPRS dengan menempatkan ketua MPRS sebagai anak buah dia, sebagai menteri negara di bawah presiden. Nah, yang B ini bentuk penyimpangannya. Nah, yang B, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 55. Nah, dia bubarkan tahun 61 DPR hasil pemilu 55 ini. Dia bubarkan karena dasarnya waktu itu adalah DPR tahun 55 ini, yang hasil pemilu 55 yang demokratis ini, itu dibubarkan gara-gara menolak RAPBN yang diajukan oleh Presiden Soekarno saat itu, yang sedang menjalankan dua politik konfrontasi dan politik mercusuar yang sangat boros. Nah, DPR tidak mau menandatangani RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Nah, sehingga Soekarno menuding DPR itu tidak revolusioner, tidak mendukung demokrasi terpimpin. Nah, sehingga dia bubarkan itu dengan cara apa? Ada DPR terutama dua parpol, yaitu Masyumi dan PSI, itu diduga terlibat dalam peristiwa PRRI Permesta. Sehingga dengan banyak alasan politik seperti itu, dia merasa berhak membubarkan DPR hasil pemilu 55 dan dia ganti jadi DPR GR, di mana orang-orang DPR GR ya itu diisi oleh orang-orang atau politisi atau parpol yang pro kepada kebijakan presiden. Nah, kemudian yang C-nya, pengangkatan presiden seumur hidup. Nah, ini jelas bahwa pengangkatan presiden seumur hidup ini tidak diatur dalam UUD 1945 karena waktu itu hanya lewat TAP MPRS yang mana ketuanya sudah didrive oleh Presiden Soekarno. Ya, jadi ini sebenarnya melanggar konstitusi UUD 1945 karena dalam UUD 45 yang asli pun presiden bisa dipilih 5 tahun kembali, yang oleh MPR, bukan diangkat seumur hidup. Kemudian yang D, pembentukan kabinet kerja. Kabinet kerja ini dilakukan pada masa kabinet Juanda tahun 57. Jadi bukan pada masa demokrasi terpimpin, tapi terjadi pada masa demokrasi liberal. Oke, yang E, pembentukan politik poros-porosan. Inilah konfrontasi yang tadi saya bilang dan mercusuar saya bilang. Ya, bagaimana saya ingin menjadi leader dunia, negara dunia ketiga, ya pemimpin besar dunia ketiga untuk melawan dominasi bangsa-bangsa seperti blok barat atau blok timur, dan itu membutuhkan banyak biaya. Padahal politik luar negeri kita dalam UUD 45 dan pembukaan ya kita adalah politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi nomor 5 itu jawabannya yang D ya, pembentukan kabinet kerja. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Berikut ini yang tidak termasuk rencana pembangunan 5 tahun pada masa Ali Sastroamidjojo yang kedua adalah kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua adalah kabinet yang harus kalian ingat, kabinet hasil pemilu 1955. Mulai bekerja tahun 56, kemudian dijatuhkan tahun 57 akibat situasi politik yang tidak menentu karena ada krisis ekonomi, kemudian juga ada perlawanan dari daerah, dan kemudian ada mosi tidak percaya dari karena dia berasal dari PNI, ya mosi tidak percaya dari Masyumi. Nah, dan tentunya dengan partai-partai lain, sehingga PNI tidak begitu kuat posisinya di parlemen. Nah, kabinet ini ya 56 sampai 57 hanya setahun. Nah, pada masa kabinet 56-57 ini Ali berupaya untuk mengusir Belanda dari Indonesia, terutama dari Papua, dengan cara melakukan konfrontasi ekonomi, yaitu upaya-upaya untuk melarang ya perusahaan-perusahaan Belanda, contohnya perusahaan kapal laut dan penerbangan Belanda tidak boleh mendarat atau berlabuh di Indonesia. Kemudian pada saat itu juga banyak sekali aksi mogok dan boikot terhadap produk-produk atau perusahaan Belanda. Itu yang dilakukan oleh Ali Sastro. Fokusnya dia adalah tetap di politik luar negeri, yaitu bagaimana pembebasan Irian Barat bisa dibicarakan di dalam forum-forum internasional, terutama PBB. Nah, di sini pilihan jawabannya pada masa Ali Sastro yang tidak termasuk dalam rencana pembangunan 5 tahun. Nah, hampir semua kabinet demokrasi demokrasi liberal pasti punya program-program. Nah, Ali Sastro nama programnya adalah rencana pembangunan 5 tahun yang kemudian nanti ditiru oleh pemerintahan Orde Baru. Nah, mana yang tidak termasuk? Yang A-nya pemerataan kesempatan berusaha, itu terjadi pada masa gerakan Benteng dan gerakan Alibaba. Masalah transmigrasi ini juga pada masa awal. Transmigrasi ini pada masa awal demokrasi liberal. Nah, kemudian yang C-nya adalah di sini pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, ya penyehatan keuangan dan pembentukan ekonomi keuangan, pemerataan memperoleh keadilan. Nah, jadi di sini saya ralat tadi ya. Nah,
Jawaban nomor 6 itu yang E, karena gini, fokus utamanya memang adalah pemerataan kesejahteraan melalui berbagai macam cara. Nah, transmigrasi yang di sini yang dimaksud adalah tidak hanya memindahkan ke Sumatera seperti masa politik etis, juga ke Indonesia bagian timur untuk bisa nanti dikerahkan merebut Irian Barat. Oke, jadi jawabannya yang E, pemerataan memperoleh keadilan. Nggak ada dalam perjuangan Ali Sastro ya, rencana 5 tahun meliputi apa aja gitu ya. Nah, yang pasti tahun 56 dia coba otonomi daerah untuk meredam pergolakan di daerah. Tapi otonomi yang ditawarkan oleh Ali Sastro ini tidak bisa disepakati dengan pemerintahan yang ada di daerah, sehingga muncullah pemberontakan PRRI Permesta. Oke, kita kembali ke soal nomor 7. Soal nomor 7 kita lanjut. Pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak MPR melalui mekanisme voting dalam sidang paripurna MPR ke-12 pada saat itu. Yang melatar belakangi penolakan tersebut adalah pada bulan Agustus tahun 1999 ya, ada peristiwa penting, yaitu referendum di Timor Leste 31 Agustus tepatnya. Saat itu setelah melakukan lobby-lobby hampir 1 tahun dari reformasi 98 ke 99 ya, tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Timor Leste ya melobi PBB, melobi Amerika ya, melobi Eropa untuk bisa mendapatkan kemerdekaan melalui referendum atau jajak pendapat. Nah, tinggal bagaimana sikap Indonesia sendiri, karena pada saat itu ya sebelum tanggal 31 Agustus Timor Leste masih menjadi provinsi NKRI yang ke-27, sehingga keputusan ada di tangan Presiden Habibie. Kira-kira dia setuju nggak dengan referendum? Nah, karena tekanan-tekanan dunia internasional yang diberikan kepada Presiden Habibie nggak punya opsi lain selain setuju dengan perjanjian New York ya, tahun 99 antara PBB ya, kemudian pemerintah Indonesia dan pejuang Timor Leste dan Portugal, bahwa di Timor Leste harus diadakan referendum untuk menentukan nasib mereka ke depannya ya. Nah, akhirnya tanggal 31 Agustus dilaksanakanlah. Opsinya yang diberikan oleh Presiden Habibie adalah otonomi khusus dalam kerangka NKRI atau merdeka sendiri. Nah, tanggal 31 70% orang Timor Leste memilih untuk merdeka sendiri. Nah, lepasnya Timur menjadi presiden buruk buat Presiden Habibie, terutama di depan MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, saat itu yang sudah mengalami reformasi ya. Nah, mereka mempertanyakan tindakan Habibie ini akan memicu ya tindakan serupa di provinsi-provinsi yang pernah penuh gejolak ketika masa Orde Baru, yaitu Aceh dan Papua. Nah, sehingga tindakan Habibie ini dianggap inkonstitusional, melanggar kedaulatan kita, sehingga pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Sehingga akibat penolakan tersebut Presiden Habibie tidak mau lagi dicalonkan untuk maju dalam presiden pasca pemilu 1999 pada bulan Oktober gitu ya. Ya, akhirnya pemilu 99 dimenangkan oleh PDI Perjuangan, dan untuk presiden MPR melakukan voting memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Nah, kemudian mana nih berarti pilihan jawabannya? A, Presiden Habibie dianggap tidak sah menggantikan Presiden Soeharto. Presiden Habibie dianggap bertanggung jawab atas lepasnya Timor Leste. Nah, kemudian Presiden Habibie mulai berani mengusut korupsi yang dilakukan oleh Soeharto. Kemudian Presiden Habibie lebih meneruskan pembuatan pesawat. Yang E, Presiden Habibie berselisih paham dengan Ketua MPR. Yang pasti jawabannya adalah masalah Timor Leste. Oke, jawabannya yang B. Oke, nomor 8 kita masuk ke soal nomor 8. Salah satu penyebab mundurnya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya kerajaan yang berambisi menyatukan Nusantara, dan pada tahun 1339 menyerang kerajaan Samudra Pasai, tetapi belum berhasil. Kerajaan yang mana? Nah, kalau kita bicara tentang Nusantara ya, kita bicara tentang Majapahit, karena satu-satunya kerajaan yang mengkonsepkan Nusantara sebagai satu kesatuan yang utuh adalah Sumpah Palapanya yang ada di Kitab Sutasoma milik Patih Gajah Mada. Nah, saat itu dia berupaya untuk menyatukan Nusantara dengan menaklukkan Sumatera, tapi gagal. Ya, jadi bisa dibilang bahwa Majapahit luas kekuasaannya, tidak seluruh wilayah Nusantara. Kegagalan terbukti di kerajaan Samudra Pasai. Jadi nomor 8 jawabannya yang C. Oke, nanti kita lanjut lagi ke bagian yang kedua setelah nomor 8 ini.